Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri, NIM 2010204066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang judul PPT saya, faktor pembatas. Yang pertama, minimum Liebig. Pada keadaan yang kritis, bahan-bahan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia dalam jumlah minimum bertindak sebagai faktor pembatas. Justus Liebig atau 1840 menemukan hasil tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara NPK yang diperlukan dalam jumlah banyak, tetapi oleh mineral seperti magnesium yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tanaman. Temuan ini dikenal sebagai hukum minimum Liebig. Bukan hanya unsur hara NPK yang dapat bertindak sebagai faktor pembatas, tetapi materi kimiawi lainnya seperti oksigen, fosfor untuk proses pertumbuhan dan reproduksi. Hukum minimum Liebig telah diterapkan pada program pengendalian lingkungan terhadap organisme. Namun, hukum minimum Liebig hanya dapat dengan arus energi hanya dapat diterapkan pada habitat atau ekosistem dengan arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan yang keluar. Fosfor merupakan faktor pembatas bagi organisme perairan meningkat nutrien seperti nitrogen dan fosfor perairan disebut proses eutrofikasi. Pencegahan eutrofikasi dapat dengan mengurangi kandungan bahan organik dan unsur hara di perairan sehingga pertumbuhan organisme seperti fitoplankton dan makrofita terhambat. Hukum toleransi sulfur. Yang kedua, hukum toleransi sulfur. Kegagalan suatu organisme dalam mempertahankan hidupnya dapat ditentukan oleh kekurangan atau kelebihan atau kuantitatif dan kualitatif. Beberapa faktor yang mendekati batas toleransinya, bukan hanya dalam jumlah sedikit atau rendah yang bersifat membatasi, tetapi juga dalam jumlah berlebihan atau tinggi. Yang ketiga, kisaran minimum merupakan batas toleransi digambarkan sebagai hukum toleransi Sulfur atau 1913. Dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme dapat diketahui keberadaan dan penyebaran atau distribusi organisme tersebut. Istilah yang digunakan dalam menggambarkan kisaran toleransi, steno atau sempit dan eorpi lebar, stenotermal, air thermal atau temperatur. Telur ikan stenotermal trot atau salpelinus 0 sampai 12 derajat Celcius, optimum 4%. Telur kata air dermal atau 0 sampai 30 derajat Celcius. Stenohalin atau erpalin atau salinitas ikan salmon erpalin atau tawar laut. Ikan mas stenohalin atau tawar. Stenopagik erpagik atau makanan. Kelinci stenopagik atau rumput. Kompi kambing atau erpagik rumput, perdu, semak, dan lain-lain. Konsep gabungan faktor pembatas. Dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas. Faktor pembatas atau limiting factor dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi.
Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem, misal suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah atau minimum, atau terlalu tinggi atau maksimum. Bagi organisme dengan kisaran toleransi yang lebar atau RP, terdapat faktor abiotik X yang relatif konstan, bukan merupakan faktor pembatas, sehingga organisme tersebut dapat hadir dalam jumlah banyak. Sebaliknya, bagi organisme dengan toleransi yang sempit atau steno terhadap faktor abiotik atau Y, yang selalu berubah akan menjadi faktor pembatas, sehingga akan hadir dalam jumlah sedikit. Contohnya oksigen. Contohnya kandungan O2 di udara dalam jumlah banyak dan konstan, bukan merupakan faktor pembatas organisme darat. Sebaliknya, kandungan O2 terlarut di perairan terdapat dalam jumlah sedikit dan jumlahnya selalu berubah-ubah menjadi faktor pembatas bagi organisme yang hidup di perairan. Syarat sebagai faktor pengatur. Faktor lingkungan yang penting dalam setiap ekosistem berbeda, seperti di darat, sinar, suhu, dan air. Di laut, sinar, suhu, dan salinitas. Di perairan tawar, kandungan oksigen. Faktor lingkungan tidak hanya sebagai faktor pembatas atau negatif, tetapi juga menjadi faktor menguntungkan atau positif bagi organisme yang mampu menyesuaikan diri. Faktor fisik sebagai faktor pembatas. Yang pertama, suhu. Organisme dapat hidup pada suhu sampai 300 derajat Celcius dengan kisaran suhu sampai 200 sampai 100 derajat Celcius. Akan tetapi, kebanyakan organisme hanya dapat hidup pada kisaran suhu yang lebih sempit. Pada umumnya, batas atas maksimum lebih kritis atau lebih membahayakan kehidupan organisme daripada batas bawah atau minimum. Pada ekosistem perairan, variasi suhu lebih sempit daripada ekosistem darat. Oleh karena itu, biasanya organisme perairan mempunyai kisaran toleransi terhadap suhu lebih sempit daripada organisme darat. Misalnya, algae air dan alga darat, invertebrata air dan darat seperti serangga. Suhu air berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, morfologi, reproduksi, tingkah laku, laju pergantian kulit, dan metabolisme udang. Udang hidup pada suhu air 21 sampai 32 derajat. Suhu untuk ikan berkisar 25 sampai 30 derajat. Yang kedua, radiasi cahaya matahari. Cahaya matahari mempunyai dua fungsi yang saling berlawanan. Di satu pihak radiasi, hanya cahaya matahari menguntungkan karena sebagai sumber energi bagi proses fotosintesa. Di lain pihak, radiasi cahaya matahari merugikan karena cahaya matahari langsung akan merusak atau membunuh protoplasma. Dari segi ekologi, bagi kehidupan organisme yang penting radiasi adalah kualitas sinar atau panjang gelombang dan warna, dan intensitas cahaya atau lama penyinaran, karena laju fotosintesa akan bervariasi sesuai dengan perbedaan panjang gelombang yang ada. Sinar merah dan biru disaring oleh komponen air dan menghasilkan sinar hijau yang sukar sekali diabsorpsi oleh klorofil. Intensitas cahaya matahari berpengaruh langsung terhadap laju fotosintesis. Penurunan tingkat kejenuhan sinar akan diikuti dengan penurunan intensitas cahaya. 3. Kekeruhan.
warna, dan bau. Kekeruhan disebabkan oleh partikel-partikel tanah, partikel bahan organik, dan biota rening, maka kecerahan air menjadi rendah. Warna air ditentukan warna senyawa atau bahan terlarut dan melayang di dalam air, misal warna coklat, dan kekeruhan tinggi. Kecerahan rendah maka banyak terdapat partikel tanah. Warna hijau sampai hijau tua atau hijau abu-abu maka banyak mengandung plankton. Bau disebabkan oleh bau dari senyawa atau materi dan gas-gas. Misalnya air tambak yang mengandung bahan organik sisa pakan. Pupuk organik dan sebagainya akan berbau busuk dari gas sulfida, gas resin, serta amonis. Kekurangan partikel tanah dapat mengakibatkan insang udang terseliputi partikel tanah sehingga udang dapat mati lemas atau anoksia. Nafsu makan udang berkurang sehingga laju pertumbuhan terhambat. Udang terganggu, kadar partikel tanah 80 mg atau lebih kurang mendukung dan kadar sampai 800 mg. Tidak digunakan untuk budidaya udang. Air hijau dan kecerahan sangat rendah kurang 40 mg, terjadi blooming plankton, maka kehidupan udang terganggu. Yang keempat, arus dan tekanan air. Arus tidak hanya mempengaruhi konsentrasi gas dalam air, tapi juga secara langsung sebagai faktor pembatas. Misal perbedaan organisme sungai dan danau sering disebabkan oleh arus yang deras pada sungai. Tumbuhan dan binatang di sungai harus menyesuaikan diri terhadap arus baik secara morfologis dan fisiologis. Di laut, tekanan air akan bertambah 1 atmosfer pada setiap penurunan kedalaman 10 meter. Pada bagian laut yang paling dalam, tekanan ini dapat mencapai 1000 atmosfer. 5. Oksigen terlarut. Sumber oksigen dalam air difusi oksigen dari udara ke dalam air melalui permukaan, disebarkan ke seluruh badan perairan oleh angin, ombak, dan proses pengadukan. Fotosintesa yang dipengaruhi identitas tanaman, cahaya, dan laju penyimpanan. Pengurangan oksigen dapat dipengaruhi respirasi organisme, penguraian zat organik oleh mikroorganisme, pelepasan oksidasi terlarut SCR otomatis dipengaruhi temperatur. Adanya zat besi, maka oksigen akan dipakai untuk oksidasi. Perairan dengan suhu 20-30 derajat Celcius, kadar oksigen 5 mg baik untuk ikan. Tujuh, karbon dioksida. Udara, air tanah, dekomposisi zat organik, respirasi organisme air, senyawa kimia Ca atau HCO3, 2 mg HCO3, 2 karbon dioksida 20 mg, ikan stres 8 pH, yaitu loknet dan kepekaan ion H yang terlepas dalam larutan mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan air. pH 5-8 hidup normal, 9 DMAA, 0-0,5 asam tidak produktif, 0,5-2 pH belum mantap dapat dipakai pemeliharaan, 2-5 produktif, lebih dari 5 terlalu basah. 10 nitrat, hasil pembongkaran atau penguraian bahan organik yang berkadar protein, kotoran udang, ikan, sisa pakan, pupuk organik dan anorganik, kadar 0,5 mg, batas maksimal
sampai 5 mg. Budidaya udang tidak boleh lebih dari 0,5 mg. Yang ke-11, H2S, gas berbau busuk biasanya bercampur fosfin atau pH 3, udang mati 4,0 mg. Yang 12, fosfat merupakan unsur utama bagi pembentukan protein dan metabolisme suatu organisme untuk transfer energi dalam sel. Bahan penimbun energi dalam bentuk ATP untuk reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan gerak, dan lain-lain. Sumber fosfor, pelapukan mineral fosfat. Baik, hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau boleh tekan, Pi. Live meeting, Abe.